Halo pemirsa IGTV, saya Apnina Dinda. Dan saya Bill Michael, salam jumpa di Info Kampus episode ke-470. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali, Admin. Informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi pada 19 Maret 2025 berlanjut pada sesi kedua. Dengan promovenda Ratu Nurmalika STMT. Sidang ini dilaksanakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang tersebut, promovenda Ratu Nurmalika berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang tersebut, berikut liputannya. Pada Rabu, 19 Maret 2025, Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Teknologi Informasi dengan promovendus Andi Asnur Pranata Muhibah Hatmar yang dilaksanakan secara langsung di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang disertasinya, promovendus Andi Asnur Pranata Muhibah Hatmar mengangkat judul dengan pengembangan model machine learning untuk prediksi rencana anggaran biaya pada proyek konstruksi gedung. Selama penyusunan disertasinya, promovendus Andi Asnur dibimbing dengan promotor yakni Profesor Dr. Sarifuddin Madenda SSI DEA dan kopromotor 1 yakni Prihandoko Eskom MIT PhD dengan kopromotor 2 yakni Dr. Andi Tenrisuki Tenriajeng STMT. Kemudian, dalam sidang terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi, promovendus Andi Asnur diuji oleh beberapa penguji dalam dan beberapa penguji luar karena telah berhasil menjelaskan dan mempertahankan hasil penelitiannya dalam meneliti pengembangan model mesin untuk prediksi rencana anggaran pada proyek konstruksi gedung. Baik, latar belakang penelitian ini di mana teknologi informasi berbasis machine learning ini diterapkan di bidang teknik sipil untuk prediksi rencana anggaran biaya. Karena yang saat ini itu dilakukan secara manual dengan menggunakan software input berbasis input. Kemudian tujuannya itu menghasilkan model yang paling terbaik untuk prediksi rencana anggaran biaya. Dan hasil yang didapatkan itu adalah model terbaik itu dengan teknik ensemble learning, dengan metode voting, yang dimana R-square-nya itu menunjukkan nilai 0,882. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan ke jenis konstruksi yang lain selain gedung dan juga penerapan untuk model CNN. Promovendus Andi Asnur mempresentasikan hasil penelitian disertasinya dengan sangat baik. Promotor dari promovendus Andi Asnur menjelaskan usaha promovendus dalam menyusun disertasinya. Meskipun disibukkan dengan berbagai kesibukan kampus, promovendus tetap mempertahankan disertasinya dengan baik dan penuh semangat. Ya, jadi terkait dengan tantangan penulisan proses penulisan disertasi saudara Dr. Andi Asnur Pranata Muhibah ini terkait dengan data. Karena datanya itu memang cukup banyak dan sehingga harus dibatasi. Data-data yang diperoleh itu kalau terkait dengan proyek konstruksi gedung itu memang cukup banyak. Jadi harus dipilah-pilih ya, kemudian dibatasi terkait dengan konstruksi bangunan gedungnya sendiri. Ya.
Nah, dalam pembatasan itu dipilih bangunan yang termasuk dalam kategori high-rise building, jadi bangunan tinggi, di mana didefinisikan bahwa bangunan tinggi itu adalah bangunan yang mempunyai ketinggian minimal 10 meter dari muka tanah, atau luasan lantainya antara 750 sampai 1000 meter persegi per lantai. Jadi kalau lantainya banyak, nah tentu luasannya juga akan semakin besar. Nah, terkait dengan tantangan ya atau tantangan data itu ada terkait dengan datanya itu adalah collectingnya, ya, pengumpulannya tadi. Nah, ketika kita mengumpulkan data ini, kan datanya begitu banyak, nah itu harus bisa dipilah-pilih mana data yang mendukung dan mana yang tidak mendukung. Jadi ada beberapa data yang memang harus di-skip ya dari kumpulan data itu ya, terkait dengan homogenitas dari data itu sendiri. Saya kira itu. Ya. Pengembangan penelitiannya kemudian seperti apa? Ya, pengembangannya nanti itu akan lebih banyak ke bisa dilakukan di institusi pendidikan ya, bisa juga dilakukan di dunia profesional. Nah, di dunia profesional itu saya soroti karena ini memang banyak digunakan oleh para praktisi di dunia jasa konstruksi, khususnya kontraktor dan konsultan. Nah, terkait dengan disertasi ini itu memang lebih banyak fokus kepada pelaksana konstruksi, yaitu dalam hal ini adalah kontraktor, karena mereka bisa menyusun dokumen tender ya yang kompetitif ya, kemudian yang hitungan rencana anggaran biaya yang efisien ya, kemudian kompetitif, dan akhirnya berujung kepada peluang memenangkan tender itu lebih besar. Promovendus Andi Asnur juga turut didampingi oleh keluarganya yang sangat mendukung dengan sepenuh hati. Sang ibu yang telah hadir menyampaikan apresiasinya terhadap Promovendus yang telah berhasil melewati kesulitan selama proses pengerjaan disertasinya untuk bisa lulus dengan baik. Ya, dukungannya ya supaya supaya bisa tercapai cita-citanya gitu. Ya, saya berterima kasih kepada Ibu Dokter, Profesor, Ibu Rektor, semua penguji-pengujinya, termasuk Pak Prof. Saripudi. Setelah sidang disertasi terbuka Promovendus Andi Asnur selesai dilaksanakan, Promovendus mendapatkan apresiasi sebagai tanda bangga dengan berhasilnya sidang disertasi Promovendus dan melakukan sesi foto bersama dengan keluarga dan para penguji yang turut hadir. Rasa bahagia serta bangga yang dirasakan oleh Promovendus Andi Asnur turut ikut dirasakan oleh sekitarnya. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa dari sidang disertasi terbuka Promovendus Andi Asnur Pranata Muhibah Hatmar. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Revalia beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, buku merupakan salah satu aspek dalam menambah pengetahuan dan juga gambaran tentang kreativitas seorang penulis. Ada berbagai macam jenis buku yang dapat kita temui, salah satunya bergenre teen fiction.
Ya, salah satu buku tersebut telah direview oleh rekan-rekan dari Info Kampus. Dalam segmen review buku berikut ini. Halo Book Buddies, apa kabar kalian semua? Bersama aku Adisti Lestari yang akan memandu kalian ke salah satu novel bestseller, ngehits dan wajib banget masuk daftar bacaan kamu. Kali ini kita bahas novel Matahari karya Terelie. Novel terkenal ini merupakan buku ketiga dari serial Bumi. Kalian akan bertemu lagi dengan Raib, Sally, dan Ali pada novel ini. Penasaran bagaimana kisah mereka kali ini? Yuk langsung aja kita review. Kisah ini melanjutkan petualangan Raib, Sally, dan Ali setelah peristiwa di klan Matahari. Masih diliputi duka atas kematian Ili, mereka kembali menjalani kehidupan normal di klan Bumi. Namun, Ali secara diam-diam menciptakan Ili versi 2, sebuah pesawat kapsul canggih sebagai bentuk penghormatan bagi sahabat mereka yang gugur. Ketertarikan Ali terhadap teknologi klan Matahari dan klan Bulan membawanya menemukan keberadaan klan Bintang. Ia pun berambisi menjelajahi klan tersebut meski awalnya mendapat penolakan dari Raib dan Sally. Akhirnya, ketiganya berangkat menggunakan Ili versi 2 menuju lokasi misterius yang diyakini sebagai akses masuk ke klan Bintang. Di dunia baru itu, mereka menghadapi berbagai tantangan dan pertarungan sengit. Mereka ditangkap pasukan bayangan yang dipimpin oleh Marseklar dan dibawa ke kota Zara Maras untuk diadili. Dengan bantuan beberapa sekutu, termasuk Kar dan Mer, mereka berusaha merebut kembali buku kehidupan yang dirampas. Sayangnya, strategi mereka gagal. Dan mereka kembali tertangkap serta dikurung di ruangan isolasi yang mengerikan. Novel ini berlatar di berbagai lokasi yang memperkuat dinamika cerita. Salah satu latar utamanya adalah klan Bumi dan klan Bintang. Ada juga adegan di kota Zara Maras, yaitu kota di klan Bintang yang menjadi pusat pemerintahan dan tempat mereka diadili karena memiliki kekuatan yang dianggap berbahaya. Novel ini menggunakan alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur untuk memperjelas cerita mereka di klan Bintang, juga mengingat kembali peristiwa di novel sebelumnya. Terelie sukses menghadirkan kisah imajinatif sehingga para pembaca merasakan bahwa daya imajinya sedang diajak untuk menyelami cerita yang dituangkan. Tidak hanya imajinatif, alurnya juga menarik dan melahirkan rasa penasaran. Novel Matahari memiliki nilai edukatif yang mana di dalamnya banyak mengulas terkait bidang fisika yang sukar dipahami oleh sebagian orang di sekolahan. Novel ini juga memiliki nilai moral dan sosial yang tentunya menarik untuk dibaca. So, gimana nih Book Buddies? Masih mikir-mikir buat baca novel Matahari? Kalau kalian mencari novel dengan kisah petualangan dan persahabatan yang dikemas dengan imajinatif, novel ini wajib masuk daftar bacaan kalian. Aku Adisti Lestari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tambah koleksi buku kalian dengan membaca novel Matahari. Sampai bertemu di review buku berikutnya. Sampai jumpa. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali di segmen Yuji Nihao, segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di program studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya, mari kita saksikan bersama Yuji Nihao.
Pemirsa UGTV, senang sekali saya Anida Hanifah Ashanti Dan saya Wastri Febriani dapat berjumpa dalam program Yuji Nihao episode 133 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们，您好，欢迎大家收看本期 UG 你好，我是黄欣怡。我是姚富莹. Pemirsa UGTV, Rabu 4 September 2024, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gunadarma melaksanakan seminar nasional Sebayapar. Kegiatan ini bertema potensi sastra, budaya, dan pariwisata sebagai pintu menuju masyarakat global. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di kampus F6 Universitas Gunadarma dan virtual melalui Zoom Cloud Meeting. Betul sekali, Seminar Nasional Sebayapar 2024 diikuti oleh berbagai pemakalah diantaranya akademisi, praktisi, dan kalangan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kegiatan ini, narasumber yang hadir diantaranya Profesor Dr. Hedi Sri Ahmi Saputra, Hudekti MED, dan Dr. Agung Prasetyo Wibowo. Mari kita simak laporan dari Laras Dwi Alnisa berikut ini. 2024年9月4日星期三，2024年Sebayapar全国运动会正式召开，主题为文学、文化和旅游作为通往全球社会之门的潜力。此次活动旨在探索和推广丰富的印尼文化，使其更好地为国际社会所了解。2024Sebayapar全国研讨会成功汇集了来自印尼各地大学的学者、从业者和学生。活动以中国扇子舞拉开序幕，阐释了象征亚洲文化合作与和谐的动作优雅。之后，活动继续进行，将传统乐器与现代风格相结合的观众音乐，反映了印尼音乐的丰富性。不仅如此，学生们合唱的《Proud of You》更是让现场气氛更加热烈。这首歌曲触动了观众的心，让他们对自己的潜力和国家的文化感到自豪。开幕式以印尼文学作品的诗歌音乐剧结束，声音与文字的艺术完美地融为一体。充满艺术气势的开幕式结束后，研讨会继续进行演讲和深入讨论。演讲中强调了文学、语言、文化和旅游在建设包容性全球社会中的重要作用。Hedi Sri Ahmi Saputra 博士，文学硕士、哲学硕士；Hudekti Prasetyo 理学硕士、教育学硕士；Agung Prasetyo Wibowo 博士，力学硕士、力学硕士等演讲则分别就文化人类学、普通话在全球化时代的重要性、人工智能、AI 等话题进行了讨论，成为研讨会的亮点。其中一个有趣的讨论主题是普通话在全球时代的重要性，回顾了掌握一门外语如何增强印尼在国际舞台上的竞争力。此外，本次研讨会还向公众开放，并在网上举行，让印尼全国各地的人士都能参与其中。活动结束时，宣布了最佳论文和最佳演讲之获奖者，并向在研讨会期间做出最佳贡献的参与者颁发了奖项。随着活动的结束，2024年Sebayapar全国研讨会有望推进印尼文学、语言、文化和旅游业的发展，为全球舞台做出更多贡献，同时加强民族认同感。
Ketiga narasumber membawakan materi yang berbeda, yaitu antropologi budaya, kecerdasan buatan atau AI, dan pentingnya bahasa Mandarin di era global. Dengan berbagai materi yang menarik, sesi diskusi menjadi sorotan utama dalam seminar ini.3位发言人介绍了不同的材料，即文化人类学、人工智能以及普通话在全球时代的重要性。材料丰富有趣，讨论环节成为本次研讨会的主要亮点。对呀，在非常有趣的讨论环节之后，研讨会结束时宣布了最佳论文和最佳演讲者，以表彰在研讨会期间做出最佳贡献的演讲者。Betul sekali, setelah sesi diskusi yang sangat menarik, seminar diakhiri dengan pengumuman best paper dan best presenter sebagai apresiasi kepada para pemakalah yang dinilai memberikan kontribusi terbaik selama seminar. Baik pemirsa UGTV, saya Wastri Febriani dan saya Anida Hanifah Ashanti. Kita akhiri Eugenie Hall episode kali ini kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们Eugenie Hall的所有新闻内容。我是姚富莹，我是黄欣怡，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-470. Saya Atina Dinda. Dan saya Abil Michael beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.